Baiklah, kita ketemu lagi di mata pelajaran PKK. Ya, kembali dijelaskan masalah bagaimana cara mengolah industri kerajinan dari bahan limbah kertas. Ya, mulai dari bahannya, cara memilah-milah bahan. Ya, saya ulang lagi bahwa limbah industri itu ada kertas koran atau karton, kemudian kertas HVS yang berasal biasanya dari percetakan, kemudian kertas semen ya yang lebih keras, itu bisa bagus untuk bag ya nanti, atau dibuat lukisan ya yang ditempel macam-macam pernak-pernik dari bahan, bisa ditambahkan dengan bahan lain selain kertas ya. Kemudian kardus ini yang lebih banyak digunakan nanti ya. Baiklah, setelah kita lihat hasil kerajinan dari limbah, maka kita akan menghitung ya titik impas atau break-even point. Nah, apa itu titik impas atau break-even point? Adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan itu tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Jadi impas ya. Dan dari titik impas ini dapat kita gunakan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan atau kebijakan dalam suatu kegiatan usaha ya, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai atau yang harus dipertahankan ya. Pokoknya titik impas harus dipertahankan dalam suatu usaha ya. Jangan sampai berkurang. Kalau berkurang sedikit pun perusahaan akan rugi. Nah, dari titik impas ini akan ada kebijakan dari Anda nanti sebagai seorang pengusaha, ambil kebijakan atau keputusan bahwa misalnya produksi ditambah menjadi 50%, penjualan juga ditambah 50% ya, sehingga apa, ke depan akan kita peroleh keuntungan. Jangan sampai kalau titik impas nggak dianalisa, nggak dipertahankan, kemudian Anda nggak ambil keputusan, nggak ambil kebijakan, nah yang jadi risiko adalah Anda sendiri sebagai pengusaha ya, akhirnya akan mengalami kerugian yang beruntun ke depannya. Oke. Nah, analisis titik impas ya digunakan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah penjualan minimum. Ya, ini jumlah penjualan minimum itu harus dipertahankan ya. Misalkan kita ukur per minggu, misalkan baju per minggu itu 200 potong produksi kita ya per minggunya, itu udah, kalau dihitung sudah impas ya, nggak ada untungnya dan pun tidak akan rugi. Nah, dari situ maka nilai minimum itu sebagai patokan untuk produksi yang berikutnya. Mungkin minggu berikutnya bisa kita tingkatkan lebih tinggi lagi ya. Yang kedua, jumlah penjualan harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah ditentukan. Iya dong, kalau titik minimum, titik impas kita udah tahu, berarti kan laba yang akan kita capai kan tahu juga, tinggal meningkatkan hasil produksi dan hasil penjualan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dari tingkat produksi tidak lebih kecil. Jadi jangan sampai misalkan ada 200 potong per minggu, turun misalkan menjadi 190, ini kan sudah bentuk kerugian ya.
Kemudian yang keempat, menganalisis perubahan harga jual. Nah, harga jual ini dimulai dari harga pokok dulu, ya. Kemarin sudah diterangkan ya tentang harga pokok penjualan, apakah kita markup atau kita ambil keuntungan 30%-nya atau berapa, itu diperhitungkan dari titik analisis, ya, break even point tersebut, ya. Jadi analisis break even point atau analisis titik impas itu sangat perlu sekali dalam suatu usaha kita, ya. Nah, di situ nanti ada hitung-hitungannya, ya, bahwa break even point itu sama dengan, itu ada rumusnya ya, nanti kalau Anda buka di halaman 13, ya, itu ada rumus-rumusnya. Kemudian titik impas dalam bentuk unit, ya, misalkan barang tadi saya sebutkan nilai baju 200, itu hanya mencapai break even point, belum untung dan tidak rugi, ya. Kemudian titik impas dalam bentuk rupiah. Nah, 200 potong itu berapa kalau dirupiahkan? Nah, di situ ada perhitungan sendiri, nanti Anda pelajari, ya. Nanti kalau bisa ketemu secara virtual atau secara tatap muka langsung, nanti saya jelaskan, ya. Kemudian kita menginjak pada pemasaran produk hasil usaha, ya. Pemasaran itu suatu bentuk kegiatan aktivitas di pasar, di market, ya. Jadi pemasaran itu atau marketing itu syaratnya memang harus ada 4, ya. Yang pertama adalah ada produk. Nah, produk itu harus ada harganya dong, tentu. Nah, agar produk ada harga ini dikenal masyarakat dan diterima masyarakat, harus ada promosi. Nah, di mana masyarakat mencari, konsumen mencari setelah dipromosikan dari Aceh sampai Papua misalkan. Nah, harus ada placement, penempatan suatu produk Anda, ya. Nah, kita bahas dulu adalah strategi promosi untuk produk hasil usaha. Bahwa promosi itu meliputi, kalau kita tarik garis lini tengah, itu ada promosi yang model above the line, jadi promosi di atas garis lini masa, kemudian dan below the line, ya. Above the line itu biasanya di atas garis lini masa itu yang promosinya itu kebanyakan menggunakan bisa stasiun TV, stasiun radio, kalau sekarang udah online, ya. Kemudian bisa koran, kemudian bisa majalah, ya. Semua yang ada di atas lini masa itu adalah above the line, di atas lini masa, ya. Kemudian yang above the line, yang di bawah lini masa, di bawah kehidupan sosial masyarakat, itu kita sebut dengan above the line. Ini promosinya adalah dengan menggunakan misalkan sales promotion girl, SPG. Kemudian kita pasang spanduk, baliho, kemudian kita pasang menempatkan deflating, ya, brosur, penyebaran brosur. Itulah bentuk promosi above the line. Nah, dari sekian promosi ini mana yang lebih cocok untuk produk hasil kerajinan limbah industri yang berupa kertas, ya. Next time kedepannya itu tidak hanya kertas saja, mungkin bisa berupa bekas botol minuman, ya. MDK, air minum dalam kemasan, itu kan modelnya minuman kan banyak sekali model botolnya. Itu bisa kita manfaatkan sebaik apa? Nah, nanti kan itu kan tergantung kreativitas kita, ya. Jadi usaha promosi itu memang memiliki
apa itu strategi ya. Yang pertama mengenali pelanggan. Ya, mengenali pelanggan ini maunya seperti apa gitu loh. Ya, maunya seperti apa. Maka disesuaikan dengan produk kita. Ya. Kemudian dalam melakukan promosi itu konsumen yang secara kreatif, secara sekarang sudah cerdas konsumen itu akan memilih barang yang memang cocok sesuai dengan kebutuhan needs-nya, itu kebutuhan dia apa ya. Kemudian memilih lokasi yang strategis. Maksudnya apa? Bahwa kita akan menempel leaflet, menempel spanduk, itu kan harus lihat strateginya. Tidak asal pasang, gak dilihat orang ya, tapi harus orang bagaimana bisa melihat pas pandangan orang ya, tangkapan mata atau eye catching itu harus pas di depan dia ya. Meskipun jaraknya agak jauh, tapi kan orang melihat ada promosi apa itu, apa produknya itu kan. Kemudian menggunakan internet marketing. Ini sekarang umumnya udah internet marketing paling banyak digunakan oleh para produsen ya. Juga menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, ini jangan sampai Anda ditinggalkan konsumen karena hubungan Anda kurang baik ya. Banyak sekali kasusnya nih, konsumen meninggalkan suatu produk ya, kebanyakan kepuasan pelanggan ya tidak terpuaskan ya. Oke, nanti kita sambung lagi tentang bagaimana cara menyusun laporan kegiatan usaha kerajinan limbah dari bahan kertas. Jadi kita buat laporan kegiatan seperti apa. Oke ya, sekian dulu. Salam dahsyat dari saya.